Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Suci Rahayu, Mayang Aktaviani Malik Putri, Angga Priyanto, dan Eni Saputri. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai metode pengumpulan data. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Kita akan membahas dulu apa itu data dan pengumpulan data. Jadi, data adalah sekumpulan informasi. Nah, dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu. Jika sewaktu-waktu diperlukan, segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. Nah, lalu pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Apa itu data interval? Data interval adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan data rasio adalah data yang diukur dengan suatu proporsi. Lalu selanjutnya data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Pada dasarnya, jenis data kualitatif digolongkan menjadi yang pertama ada data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Yang kedua ada data ordinal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Selanjutnya jenis data berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada data runtut waktu. Data runtut waktu adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Data runtut waktu dibedakan menjadi data mingguan, data bulanan, data kuartalan, dan data tahunan. Lalu yang kedua ada data silang tempat, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu. Data silang tempat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadi adalah antar pengamatan. Lalu selanjutnya yang ketiga data pooling. Data pooling adalah data kombinasi antara data runtut waktu dengan data silang tempat. Lalu jenis data yang selanjutnya adalah jenis data berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari data internal, yaitu berasal dari dalam organisasi tersebut, atau data eksternal yang berasal dari luar organisasi tersebut. Lalu ada data primer dan data sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal, sedangkan data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Mayang Aktaviani akan melanjutkan penjelasan dari Suci Rahayu. Pengumpulan data sekunder. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Teknologi penyimpanan informasi. Sesuai dengan perkembangan teknologi, data sekunder tidak hanya disimpan dalam media cetak. Semakin maju dan besar satu perusahaan, data yang perlu disimpan dan sewaktu-waktu diperlukan kembali menjadi semakin banyak. Penyimpanan seluruh data dalam media cetak menjadi tidak efisien. Di samping memerlukan tempat yang banyak dan juga akan memakan waktu lama, pengambilan keputusan yang penting sering tertunda atau bias karena data yang diperlukan tidak dapat dipersiapkan pada saatnya atau bahkan tidak dapat ditemukan. Sudah saatnya manajemen mempertimbangkan cara penyimpanan data dengan dukungan teknologi baru. Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan menyimpan data dalam bentuk mikrofilm yang sangat menghemat tempat penyimpanan. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, data dapat disimpan di dalam pita magnetik atau magnetic tape. Penyimpanan melalui media ini relatif murah dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak. Kemajuan teknologi juga memungkinkan adanya
pelayanan online database. Penggunaan data sekunder. Ada dua alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian bisnis dan ekonomi. Yang pertama, efektivitas biaya. Biaya pencarian data sekunder lebih murah daripada pencarian data primer. Jika data sekunder yang ada dapat mencukupi kebutuhan data untuk penelitian yang sedang dilakukan, peneliti dapat menghemat biaya penelitian dalam jumlah yang besar. Alasan yang kedua, penghematan waktu. Waktu yang diperlukan untuk mencari data sekunder lebih singkat daripada untuk data primer. Jika data yang diperlukan sudah tersedia dalam bentuk data sekunder, maka pengumpulan data primer, kalaupun masih diperlukan, akan dilakukan untuk jumlah yang lebih kecil. Jadi, waktu penelitian secara keseluruhan akan menjadi lebih pendek. Dalam penelitian bisnis, pada umumnya data sekunder dipergunakan dalam 4 macam kategori, yaitu pengenalan masalah, penjelasan masalah, formulasi alternatif yang layak, dan penyelesaian permasalahan penelitian. Melalui pemantauan data sekunder secara kontinu, manajemen dapat mengetahui perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Dari perubahan lingkungan yang ada, manajemen mungkin perlu mengubah kebijakan strategis. Untuk melakukan hal tersebut, perlu penelitian untuk mendukung keputusan strategis yang akan diambil. Sebelum suatu keputusan ditentukan, beberapa alternatif keputusan disusun terlebih dahulu. Tersedianya informasi yang relevan dari data sekunder dapat membantu penyusunan alternatif keputusan. Data sekunder tidak hanya dapat membantu memperjelas masalah penyusunan alternatif keputusan, melainkan juga keputusan dapat diambil berdasar data sekunder yang dikumpulkan. Data sekunder yang relevan dan lengkap dapat dipergunakan sebagai dasar keputusan yang diperlukan dalam perusahaan. Metode pencarian data. Yang pertama, pencarian data secara manual. Pencarian data manual meliputi penelusuran data sekunder secara fisik melalui penggunaan indeks, bibliografi, dan referensi pustakawan. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipergunakan karena sebagian besar organisasi bisnis belum mempunyai database yang komprehensif. Untuk menemukan data menggunakan metode ini, diperlukan pengetahuan tentang metode penyimpanan data yang dipergunakan dan lokasi dari data yang diperlukan. Data sudut pandang peneliti, lokasi data sekunder dapat dipisahkan menjadi internal dan eksternal. Untuk lokasi internal adalah penyimpanan data dalam perusahaan. Dari lokasi internal, diperoleh data internal yaitu data sekunder yang sudah tersedia di dalam perusahaan. Pada umumnya, data internal dipisahkan menjadi dua macam, yaitu data khusus dan data umum. Hambatan utama bagi peneliti dalam menggunakan data internal adalah belum terdapatnya standarisasi penyajian data. Idealnya, seluruh data internal disusun dengan menggunakan satu standar yang sama, sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian maupun untuk mengambil keputusan dengan mudah. Dan untuk lokasi eksternal adalah penyimpanan data di mana saja di luar perusahaan. Data ini jumlah dan jenisnya sangat banyak. Data eksternal dapat berasal dari berbagai lembaga pemerintah, perusahaan, asosiasi perdagangan, universitas, dan lembaga pelayanan data, baik yang bertujuan sosial maupun swasta. Pencarian data melalui kontak langsung. Metode ini bisa dipergunakan oleh peneliti apabila tersedia terminal komputer yang dipergunakan oleh peneliti yang dapat berhubungan dengan langsung sumber atau distributor dari data sekunder yang diperlukan. Beberapa alasan penggunaan metode ini yaitu penghematan waktu. Penghematan waktu untuk mencari data sekunder dengan mempergunakan metode ini sangat signifikan. 2. Kecermatan. Peneliti akan lebih yakin dengan data sekunder yang ditemukannya karena berbagai kutipan yang penting akan lebih mudah ditemukan. 3. Kenaikan relevansi. Peneliti akan dapat menyeleksi serta memisahkan konsep kunci dan peristilahan baku untuk mengidentifikasi kutipan dan artikel yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang teliti. 4. Efektivitas biaya. Penurunan waktu pencairan data dan kenaikan relevansi data sekunder yang diketemukan membuahkan efektivitas biaya. Kriteria untuk evaluasi data sekunder yang harus dipertimbangkan menurut Sekaran 2000 yaitu 1. Ketepatan waktu. Faktor waktu sangat menentukan apakah data sekunder dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tidak. 2. Relevansi. Sangat mungkin peneliti mempunyai data yang masih baru, namun belum tentu relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 3. Akurasi. Ketelitian dalam proses pengumpulan data sekunder perlu dievaluasi sebelum dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pengumpulan data primer, hakikat PDP. Bila data sekunder telah dicari dan diketemukan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan informasi, maka PDP merupakan pilihan yang agaknya tidak dapat ditawar. Data primer biasanya tidak tersedia dalam bentuk yang sudah dikompilasi, sehingga merupakan tugas peneliti untuk mengumpulkannya dengan cara yang paling efisien dalam format yang bermanfaat bagi tujuan pengambilan keputusan. Ada dua metode utama PDP, yaitu pasif dan aktif. PDP pasif merupakan observasi karakter dengan alat mekanik atau manual. Dari elemen-elemen studi, fokus observasi meliputi karakteristik individu, objek organisasi, dan semua jenis hal yang menarik perhatian peneliti. PDP aktif menanyai responden baik secara personal maupun tidak. PDP aktif lebih bisa dibandingkan PDP pasif karena metode PDP aktif menghendaki responden berpartisipasi dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data primer pasif yang dimaksud dengan PDP pasif sebagai satu metode riset adalah observasi yang memiliki beberapa ciri. Mewujudkan tujuan penelitian, dikumpulkan dan dicatat secara sistematis, validitas dan reliabilitasnya selalu dicek dan dikontrol. Kendati PDP pasif telah sering digunakan sebagai cara utama dalam pengumpulan informasi, seringkali data yang dihasilkan tidak mencukupi untuk pengambilan keputusan karena dua alasan. Pertama, penggunaan metode PDP pasif berarti karakteristik tingkah laku dan lain-lain diamati ketika hal tersebut terjadi. Alasan kedua, metode ini seringkali harus dilengkapi dengan metode PDP lain karena sering menghasilkan informasi yang bisa saja berbeda bila situasinya berbeda. Baiklah, saya Enisa Putri akan melanjutkan materi mengenai pengumpulan data primer aktif. PDP aktif ini dirancang untuk memperoleh informasi dari responden manusia. Semua jenis informasinya abstrak, berupa opini, sikap, kehendak, dan penghargaan yang dapat diperoleh melalui survei. Kelemahan dari metode ini adalah kualitas informasinya akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan responden untuk bekerja sama dengan peneliti. Jenis-jenis metode PDP aktif ini yaitu wawancara personal, wawancara lewat telepon, wawancara dengan pos, dan wawancara lewat komputer. Yang pertama, wawancara personal. Wawancara personal ini diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti atau pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. Pewawancara ini biasanya telah menyiapkan rencana wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan untuk menjawab masalah penelitian. Wawancara personal memang merupakan metode pengumpulan data primer yang bisa menjadi metode yang amat efektif karena tingginya derajat interaksi antara pewawancara dengan responden. Oleh karena itu, bila kita ingin menggunakan metode PDP ini, kita merencanakan penggunaan prosedurnya secara efisien. Caranya dengan seleksi dan pelatihan yang baik bagi pewawancara, serta memantau dan melakukan wawancara dengan benar. Ada beberapa pedoman yang barangkali penting untuk diperhatikan. Yang pertama, yaitu setidaknya kita memilih pewawancara atas dasar kemampuan intelektual responden yang hendak diwawancarai. Yang kedua, pewawancara harus memiliki kemampuan dasar komunikasi yang memungkinkan bersimpati secara tepat kepada responden. Yang ketiga, pewawancara harusnya menyadari dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya, wawancara telepon. Wawancara telepon ini merupakan komunikasi antara pewawancara dan responden dengan menggunakan telepon sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara telepon ini jarang digunakan untuk wawancara terstruktur dan tersamar karena keterbatasan waktunya, tiadanya kontak visual, dan minimnya kontak intim antar individu. Keuntungan penggunaan telepon dalam PDP aktif ini adalah efisien biaya dan kecepatan pengumpulan data. Yang selanjutnya ada wawancara lewat pos. Wawancara lewat pos ini merupakan wawancara dengan menggunakan kuesioner tertulis yang dikirimkan lewat pos untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode ini paling sering digunakan oleh peneliti bisnis
untuk memperoleh data mengenai berbagai macam hal. Keuntungan utama dalam menggunakan metode ini adalah anonimitas dan kerahasiaan responden terjaga rapi. Sedangkan kelemahan metode ini sering menghasilkan tanggapan yang rendah. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang digunakan melalui telepon, surat, atau bertatap muka. Yang terakhir yaitu wawancara lewat komputer. Wawancara lewat komputer ini adalah metode yang menggunakan proses secara elektronik atau komputer. Metode ini amat sangat populer karena fleksibilitas. Akses terhadap hasil penelitian dapat diketahui, dan administrasinya juga sangat mudah. Penggunaan metode ini meliputi evaluasi tentang jasa hotel atau losmen, aplikasi kepuasan langganan penilaian tentang produk dan program televisi baru, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.